Sebelum pertemuan Akram dan Edelweiss. Aku suka menari sejak kecil. Ibuku akan tersenyum bangga dan bertepuk tangan walau tarianku tidak indah. Baginya aku adalah putri yang sangat membanggakan. Aku tidak akan pernah mengira gadis kecil berpita yang dahulu memiliki keinginan untuk menjadi bintang besar telah menjadi penari bar untuk menghibur para lelaki menjijikan ini. Senyuman mereka membuatku jijik. Mata mereka ketika melihat ke arahku membuatku ingin muntah. Aku ingin melarikan diri. Siapapun, tolong aku dari kegelapan ini. Edelweiss yang begitu cantik, yang membawa keberuntungan namun juga petaka bagi hidupnya sendiri. Dia terpaksa menjadi penari bar karena kehidupan yang keras dan kejam ini tidak akan berpihak kepada mereka yang tidak memiliki uang. Edelweiss masih mengingat bagaimana 1 bulan yang lalu, senyuman dan nafas busuk lelaki yang menjadi bosnya di perusahaan mendekat ke arahnya. Mendorongnya dan memukulnya karena menolaknya berkali-kali. Bahkan mimpi buruk yang telah menjadi ketakutan hingga kini. Setiap kali Edelweiss mengingat kejadian itu, dia akan merinding dan ingin muntah karena jijik. Hari itu, Edelweiss hampir saja diperkosa oleh atasannya sendiri. Lelaki itu sudah menikah akan tetapi secara tidak tahu diri dan memalukan masih menginginkan Edelweiss yang adalah karyawan baru saat itu. Edelweiss dengan segala kekuatan dan tenaga yang ia miliki, dia berhasil mendorong dan memukul atasannya dengan vas bunga. Dia kabur dengan tangisan dan baju compang camping akibat ulah bejat atasannya saat itu. Hari itu hujan lebat. Edelweiss masih ingat bagaimana dia melaporkan kepada pihak berwajib tentang apa yang telah ia alami. Akan tetapi, dari saat itulah Edelweiss melihat betapa kejamnya dunia. Edelweiss tidak pernah mendapatkan keadilan. Malah perbuatannya yang melapor membuatnya dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik. Edelweiss tak mampu membayar pengacara karena seluruh uangnya ia berikan untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit kanker. Hal itu membuat Edelweiss kalau di persidangan, saat itu tidak ada bukti karena CCTV perusahaan tiba-tiba saja rusak. Banyak kejanggalan namun tidak ada yang mendengarkan. Karena kasus itu, sekarang Edelweiss harus mengganti kerugian dalam jumlah banyak, di PHK secara tidak hormat dari perusahaan, dan belum lagi ibunya yang harus mendapatkan perawatan intensif. Dan ayahnya, yang sudah sedikit pincang karena kecelakaan kerja dahulu, membuatnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak ada yang mau menerima pekerja seperti dirinya. Di saat kasus menyedihkan putrinya, ayahnya nampaknya sangat terpukul dan gagal menjadi ayah. Hal itu membuat ayah Edelweiss nekat mencuri demi bisa membantu keluarganya. Namun hal itu menambah masalah bagi Edelweiss, di mana karena kejadian itu ayahnya malah dipenjara. Edelweiss masih mengingat teriakannya saat itu, frustasi dan rasa takut, trauma dan rasa jijik, semuanya bercampur menjadi satu. Frustasi dan rasa jijik itu membuatnya membenci lelaki asing. Dia menjadi gadis yang hatinya tidak bisa disentuh. Selebaran di kota memberikan secercah harapan untuk mencari uang, walau dia merasa jijik akan tetapi selebaran yang menyatakan tengah mencari penari di bar membawanya menjadi penari selama 2 bulan ini. Memakai pakaian ketat, parfum yang menyengat, dan lipstik yang dia benci. Dia membenci dirinya sendiri. Sampai ketika dia bertemu dengan lelaki yang merubah hidupnya sepenuhnya, lelaki paling mengerikan,
dingin dan tidak memiliki hati. Lelaki yang juga tidak tersentuh hatinya sedikit pun. Flashback di sisi Akram Grandon. Sayang, tidak bisakah kau tinggal bersamaku lebih lama? Aku kesepian sekali. Faya Stone, putri satu-satunya keluarga Stone yang memiliki kekuasaan di bidang minyak bumi. Faya berusia 25 tahun ketika ia menikahi Akram Grandon yang merupakan lelaki impian semua wanita. Tahun ini Faya sudah berusia 28 tahun dan pernikahan mereka sudah genap 3 tahun. Oh Faya, apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku menyukaimu. Akram duduk di tepian ranjang. Dia mengenakan jam tangannya dan menatap penuh rahasia ke arah istrinya. Tapi aku memiliki pekerjaan yang sangat banyak. Kau tahu kan perusahaan Stone akan menjadi milik kita. Artinya aku harus bekerja lebih keras. Bersabarlah dulu. Ucapan yang begitu lemah lembut, namun banyak tanda tanya di dalamnya. Akram memeluk Faya sebentar, akan tetapi pandangannya yang dalam itu menatap dengan lurus dan entah sedang memikirkan apa. Aku harus pergi Faya, istirahatlah dulu. Kau masih sakit kan? Akram kelihatan lemah lembut di hadapan istrinya. Dia meminta Faya yang baru saja melakukan pengobatan itu agar segera beristirahat. Tes. Faya langsung menangis ketika Akram berdiri dan hendak pergi. Sayang, maafkan aku karena tidak bisa memberikanmu anak. Maafkan aku. Faya menangis dengan hebat. Hari ini pemeriksaan kesehatan Faya baru saja keluar. Dan hasilnya adalah bagaimana Faya tidak memungkinkan untuk memiliki bayi. Akram terdiam mendengar itu. Dia mencengkeram tangannya dan menahan amarahnya. Ketika ia berbalik ke arah Faya, dia tersenyum lagi. Jangan sampai ada yang tahu ya Faya. Ini rahasia. Kau tahu kan aku punya banyak pesaing? Jika ada yang tahu kita tak bisa memiliki anak, maka kita akan terancam. Bisik Akram tersenyum lalu pergi. Faya hanya terdiam saja. Dia menuruti suaminya karena dia percaya padanya. Padahal bagi Akram, mengapa dia tidak ingin seorang pun tahu jika Faya tidak bisa memiliki anak adalah karena Akram tidak ingin kehidupannya yang sempurna memiliki celah. Dia juga memiliki perjanjian dengan ayah Faya yang sedang koma. Jika perusahaan Stone akan jatuh ke tangannya seutuhnya jika Faya sudah melahirkan anak. Perusahaan Don sebenarnya sudah sangat besar. Akan tetapi jika Don berhasil mengakuisisi perusahaan Stone, maka perusahaan Don akan menjadi yang nomor 1 di dunia. Akram akan menaklukkan semuanya dengan caranya sendiri. Oleh karena itulah, ketika Akram tahu jika istrinya tidak bisa melahirkan anak dan memberikan dia keturunan, Akram mulai mencari gadis yang pantas untuk dia buahi dan melahirkan anak yang unggul sebagai penerus untuknya. Nantinya anak itu juga akan diakui sebagai anak Faya, jadi tidak akan ada yang berubah. Dia hanya membutuhkan sebuah rahim sewaan saja. Akram sudah mencari beberapa gadis, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Sampai ketika ia mendengar mengenai Edelweiss. Faya hanya mengangguk ketika Akram menyatakan itu. Dia selalu merasa Akram begitu jauh darinya. Dia jatuh cinta sendirian. Lelaki yang begitu gagah dan menatapnya dengan dingin ini terasa seperti tembok es.
yang dia tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Akram Glendon, lelaki yang sangat ia cintai ini, tidak satu keping hati pun ia miliki darinya. Tetapi Firestone tidak peduli, dia terlalu mencintai suaminya. Dia juga merasa menang karena telah menjadi istri Akram. Hingga kini, Faya masih belum mengetahui rencana apa yang ada di kelapa Akram, apa yang sedang dia lakukan, dan sebenarnya tujuan apa yang hendak ia tuju.